Pemirsa, 2 anggota DPR menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Dana korupsi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli sejumlah aset agar tidak terdeteksi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan korupsi dana sosial atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 tersangka yang merupakan anggota DPR RI, yakni Satori dan Heri Gunawan. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Selain menerima gratifikasi, kedua tersangka juga melakukan tindak pencucian uang, yakni dengan menggunakan uang hasil korupsi dengan total 28,38 miliar rupiah. Selama periode 2020-2024, Heri Gunawan diduga terima lebih dari 15 miliar rupiah melalui 4 yayasan. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah makan hingga kendaraan. Sementara Satori diduga menerima 12,52 miliar. Uang korupsi tersebut digunakan untuk deposito membangun showroom kendaraan dan aset. KPK juga menduga uang hasil korupsi ini digunakan untuk biaya kepentingan politik. PPATK memblokir rekening milik sejumlah tokoh agama. Ustadz Dasat Latif hingga Ketua MUI Khalil Nafis jadi korban blokir rekening oleh PPATK. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar ini mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Tidak hanya Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis juga diblokir. Padahal rekening ini digunakan untuk menyimpan uang yayasan miliknya. Memang benar salah satu rekening yayasan saya yang mungkin dari awal tahun tidak diaktifkan karena hanya untuk menyimpan dana kecil sih, nggak banyak. Tapi pas kemarin kita mau pakai ternyata diblokir pada Selasa lalu. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan PPATK membuka kembali 28 juta rekening yang sempat dihentikan transaksinya sementara. Rekening tersebut dibuka kembali setelah pihak PPATK mengecek kelengkapan dokumen hingga keberadaan nasabah. Sebelumnya PPATK memblokir sementara rekening pasif atau dorman dalam waktu tertentu. Rekening yang dibukukan tidak dirampas negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus ini, KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah
lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada investasi tahun 2024 yang lalu. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu ya memenuhi rumusan unsur delik di dalam Undang-Undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta Senin pagi. Tom Lembong datang bersama tim kuasa hukum. Pagi Pak Tom. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Kedatangan Tom Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong, dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Sementara itu, Komisi Yudisial akan memprioritaskan penanganan kasus Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun penjara. Komisi Yudisial juga telah menganalisa putusan sidang kasus Tom Lembong. Prioritaskan ya, artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang sehingga kita coba bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita karena mungkin juga sampai presiden ya kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita kaya fokus kepada hakim ini. Ada apa di balik putusan itu? Itu yang kemudian coba kita cari. Tadi disampaikan bahwa putusannya aja 1.000 lembar. Memang KAI tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi KAI akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Seorang ibu menangis terseduh-seduh usai bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ibu itu tidak terima bila Jokowi dituduh menggunakan ijazah palsu. Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, tiap hari saya lihat nangis. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang lagi kayak gitu, masa dikatain ijazahnya palsu. Gak rela ya? Mana mungkin tuh, Pak. Baik. Bentar, Ibu ini tinggalnya di mana?
Karena saya di Klaten, tiap hari saya lihat. Ramai di media sosial momen seorang warga Klaten, Jawa Tengah menangis usai mengunjungi Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Ia meluapkan kesedihannya karena orang sebaik Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Sementara itu hingga kini polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Meski tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Ya, pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap, nah sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2020. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo pastikan akan hadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 21 Agustus mendatang. Sementara pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan menyerahkan seluruhnya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada hal lain selain soal teknis ya, ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya, itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu, tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu, enggak ya gitu. Saya menghormati daripada terlalu panjang, kan saya kira kemarin Pak Jokowi juga sempat mundur dan malah sempat diperiksa di Solo gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa, karena beliau waktu lagi agak sakit gitu, kami tapi karena saya sehat, insya Allah saya datang nanti pada pemeriksaan minggu depan yang mungkin sekitar tanggal 21. Itu aja Mas, jadi ini benar-benar murni teknis soal jadwal dan soal karena kita lagi memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kami mempercayai bahwa memang laporan tersebut berdasar dan telah memenuhi unsur. Nah, tapi kembali lagi karena ini kami sudah mempercayai proses hukum untuk berjalan dan meyakini bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya juga sangat profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami tentunya harus menunggu, walaupun ya tentunya kembali lagi sudah cukup lama menurut kami sendiri, namun kami mengerti bahwa banyak sekali saksi yang harus diperiksa dan tentunya dalam proses ada yang melakukan penundaan dan sebagaimana yang tadi kita dengar juga bersama. Jadi itu adalah proses-proses yang memang harus dilewati. Jadi ya kami sifatnya